Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Meharyani Anwar. Saya dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi tentang kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Seperti yang kita tahu, biasanya kalian dan termasuk saya juga, kita seringkali menggunakan bahasa yang tidak efektif. Contohnya, yang seperti kita sering lakukan. Jadi, kayaknya misalnya. Nah, kata seharusnya, kayaknya sudah termasuk contoh. Misalnya juga sudah termasuk contoh. Nah, itulah yang termasuk kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau kalimat yang mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat. Nah, kalau misalnya nih, kehidupan sehari-hari, kita lagi nanya temen, lagi ngapain? Terus teman kita jawab, lagi makan, atau dia jawab makan enak. Nah, itu kalimat yang tidak efektif. Atau teman kita ngejawab, makan sangat banyak sekali. Nah, terus kata sangat mengatakan lebih. Nah, itu saja sudah termasuk kalimat yang tidak efektif. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, pastinya kita biasanya sudah melupakan atau terlupakan dengan unsur-unsur kalimat efektif kan? Nah, apa sih subjek? Nah, subjek itu artinya pelaku. Nih contohnya, saya sedang presentasi. Nah, kata saya itu termasuk dalam kata pelaku. Maksudnya masuk ke dalam pelaku gitu, yang mengerjakan. Nah, terus sekarang predikat. Predikat itu adalah sesuatu yang dikerjakan. Biasanya memang menggunakan kata kerja yang sudah diberikan imbuhan ataupun kata kerja yang bentuk dasar. Contohnya nih ya, saya berbicara di depan kamera. Nah, kata predikatnya itu di bagian berbicara. Nah, contoh lagi nih, kemarin gua ngomong sama temen gua. Nah, maupun ini adalah kalimat tidak baku, tetapi kita semua bisa lihat kan, mana bagian subjek, mana bagian predikat. Kemarin gua ngomong sama temen gua. Nah, kata kemarin adalah bagian keterangan, kata gua itu subjek, kata ngomong itu predikat yang dilakukan. Kata sama temen gua itu adalah yang ditunjukkan kan. Nah, kalau yang ditunjukkan itu berarti objek. Nah, ini nih contoh kalimat yang tidak baku, namun termasuk kalimat efektif karena ada unsur kalimat efektif. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada koherensi, kehematan, kesatuan, kesejajaran, penekanan gagasan pokok, kevariasian, dan logis atau nalar. Nah, apa sih koherensi ini? Nah, koherensi itu adalah pertalian di antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain, sehingga kalimat-kalimat itu membangun kesatuan makna yang utuh. Nah, ada contoh nih, misal ada sebuah paragraf nih, yang memiliki 4 paragraf. Nah, paragrafnya ini tentang baju batik. Nah, paragraf pertama membahas motif batik, paragraf kedua membahas motif batik, paragraf ketiga membahas motif batik, dan paragraf yang keempat membahas pemilik batik. Dan paragraf keempat kan beda sendiri tuh. Nah, koherensi ini sama kesatuan ini saling berkaitan. Nah, sekarang masuk ke kehematan. Nah, kehematan itu seperti tadi, contohnya nih, seperti tadi contohnya. Nah, udah ada kan kata seperti contohnya. Nah, kata seperti itu maknanya sama. Jadi, kita harus pilih salah satu aja nih. Mau pilih seperti apa mau pilih contohnya. Gitu deh. Nah, kalau kesejajaran itu adalah bentuk kata kerja yang sama. Misalnya saya katakan
saya memakan buah dan minum susu. Nah, itu kan kalimat yang tidak sejajar karena saya memakan buah dan minum susu. Kata saya itu subjek, kata memakan itu predikat, buah dan minum. Nah, memakan dan minum, nah kalau makan itu kan kata imbuhannya me, dan minum itu tidak ada imbuhannya. Jadi setelah kalian harus menghapus yang mana, imbuhan me-nya atau ditambah yang ada me-nya. Nah, sekarang pilihannya saya makan buah dan minum susu atau saya memakan buah dan meminum susu. Nah, sekarang yang kelima adalah penegasan gagasan pokok. Kalau misalnya kita ingin menjelaskan sesuatu, kita harus to the point, apa yang harus kita sampaikan. Nah, ada 6 kevariasian dan ke-7 logis atau nalar. Jelas kalau kita membuat kalimat itu harus logis, harus sesuai nalar. Nah, sekarang kita masuk ke struktur. Struktur kalimat efektif itu ada 3. 1. Struktur kalimat dasar, struktur kalimat tunggal, dan struktur kalimat majemuk. Terus kita masuk ke kalimat efektif. Kesepadanan. Nah, kalimat efektif itu sendiri dia memang harus padan, keparalelan, tegas, hemat, cermat, kepaduan, kelogisan. Nah, ini semua adalah unsur-unsur kalimat efektif. Nah, untuk menggunakan kalimat efektif, biasanya paling sering kita perhatikan, yaitu kita melakukan suatu kegiatan yang bersifat resmi. Contohnya, karangan ilmiah, seperti skripsi, makalah. Nah, itu biasanya tulisan kita itu pasti akan dikoreksi, ataupun kita sedang menjadi pembicara. Itu juga kita akan dikoreksi. Minimal kita harus menggunakan kalimat efektif itu sendiri karena agar memudahkan kita untuk mentransfer isi atau para pendengar atau para pembaca memahami apa yang kita sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang kalimat efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.